Dari luar negeri Mama Feni langsung terbang ke Jakarta tidak ingin masalah anaknya ini berlarut-larut apalagi Carla sedang hamil mana mungkin dia sanggup bekerja. Mama Feni sengaja membeli satu pakaian dan membayarnya di kasir agar bisa bertemu Carla. 1.500.000 Bu. Mama Feni mengeluarkan uang cash 2 juta dan memberikan pada Carla. Perempuan tua ini sengaja mengenakan masker dan kacamata hitam agar Carla tidak lari saat melihatnya. Kelebihan Bu, ujar Carla mengembalikan 500.000-nya pada Mama Feni. Buat kamu. Saya ingin minta waktu kamu 1 jam. Maksud ibu? Tanya Carla tak mengerti. Mama Feni segera membuka masker dan kacamatanya membuat Carla terkejut dan menutup mulutnya tak percaya sang mertua datang langsung mencarinya ke butik Nia. Ini pasti karena peristiwa kemarin. Mama. Lah. Mama ingin bicara. Tapi aku sedang bekerja. Tolak Carla cepat. Hanya sebentar lah. Mama butuh penjelasan darimu. Carla menghela nafas berat dia berpikir inilah waktunya untuk jujur pada Mama Feni karena Bianca juga sudah kembali tak ada lagi yang perlu ditutupi toh dia sudah dicampakkan orang Randy jika Mama Feni marah Carla harus terima resikonya karena memang dia yang salah. Baiklah Mama bisa tunggu di sana sebentar aku izin dulu dengan yang lain. Ujar Carla menunjuk salah satu kursi yang ada di butik. Randy bersiap-siap dia tak bisa terus-menerus di rumah menunggu kepulangan Carla itu tidak akan terjadi karena Carla sudah pergi meninggalkannya setidaknya dia harus mencari di mana keberadaan Carla saat ini. Nia. Ya dia kakak tiri Carla. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa aku tanyakan keberadaan Carla. Gumam Randy pelan. Semoga saja Nia tahu di mana Carla. Tapi di mana aku bisa bertemu Nia? Batin Randy lagi. Randy mencari di beberapa artikel tentang Benny pengusaha sukses karena Carla sempat bercerita kalau Benny suami Nia seorang pengusaha. Ya sepertinya ini. Nama istrinya Nia. Aku harus segera bertemu mereka. Ujar Randy segera menghidupkan mesin mobilnya. Maaf membuat Mama menunggu lama. Kita bicara di kafe seberang sana sajalah. Sambil ngopi Mama baru datang langsung kemari masih sedikit lelah. Iya Ma. Jawab Carla berjalan pelan mengikuti langkah kaki Mama Feni yang menuntunnya. Kamu mau pesan apalah? Teh saja Ma. Makannya. Tidak usah tadi sudah. Tolak Carla lembut. Baiklah. Jawab Mama Feni sambil memanggil pelayan dengan kode tangannya lalu memesan teh dan cappuccino hangat. Bagaimana bisa kamu keluar rumah? Tanya Mama Feni tanpa basa-basi. Maafkan aku. Lah. Mama ingin penjelasan. Maaf karena aku mengecewakan Mama aku dan Mas Randy menikah bukan karena cinta Ma. Bagaimana bisa kalian tidak cinta tapi kamu bisa hamil begini? Ma. Aku dan Mas Randy menikah karena terpaksa. Mas Randy memintaku untuk menyelamatkan dia dari perjodohan yang Mama buat tapi aku tidak bermaksud mengambil keuntungan dari semua itu Ma.
Aku murni benar-benar membantunya. Jelas Carla lagi. Lalu anak itu. Ini bukan anak Mas Randy Ma. Statusku janda saat kami bertemu dan Mas Randy tidak tahu apa-apa soal anak ini. Jadi kamu mencoba menjebak Randy. Bentak Mama Fanny. Tidak Ma. Aku tidak menjebaknya, kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri Ma. Apa? Bagaimana bisa suami istri di dalam satu kamar tidak pernah menjalani hubungan? Ma, aku minta maaf sudah buat Mama kecewa. Aku memang menolak saat Mas Randy memintanya Ma karena aku tidak mau Mas Randy merasa kasihan. Aku perempuan kotor Ma. Aku tidak pantas untuk Mas Randy, untuk itu aku keluar dari rumah dan membiarkan Mas Randy bahagia dengan pilihannya. Jelas Carla lagi. Ma, aku sudah menganggap Mama seperti mamaku sendiri karena aku tidak tahu hingga saat ini bentuk rupa mamaku seperti apa. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuaku bagaimana Ma. Dan semua itu aku dapatkan dari Mama, tapi aku juga tidak ingin memanfaatkan keadaan ini Ma. Aku mohon Mama maafkan aku. Aku tidak minta apapun juga Ma. Semua pemberian Mama aku tinggalkan di rumah Mas Randy. Aku hanya ingin hidup tenang dengan anakku nanti Ma. Tolong maafkan aku. Mohon Carla sambil menangis. Mama Fanny menghela nafas panjang, dia kecewa dengan semua ini. Awalnya dia pikir dia bisa bahagia menggendong cucu dari Randy, tetapi ternyata dia salah. Carla bukan perempuan baik-baik. Aku maafkan kamu, jangan pernah lagi hadir di hadapan keluargaku, ujar Mama Fanny lalu pergi meninggalkan Carla, membuat Carla menangis sesenggukan. Maaf, saya tidak tahu apa-apa, jawab Nia. Tolong Mbak, hanya Mbak yang bisa membantu saya. Mohon Randy membuat Nia iba, tapi Nia juga sudah berjanji pada Carla tidak akan mengatakan keberadaannya. Tapi saya benar-benar tidak tahu di mana keberadaan Carla. Jika ada kabar tentang dia akan saya hubungi Anda. Terakhir sebelum Carla meninggalkan rumah hanya Mbak yang datang dan Carla hanya mengatakan kalau hanya Mbak keluarganya saat ini. Tapi bukan berarti saya yang menyembunyikan Carla. Saya tidak mengatakan itu Mbak. Tapi arah omonganmu ke sana. Orang bodoh pun bisa menebaknya. Potong Nia ketus membuat Randy terdiam, ya hanya Nia satu-satunya orang yang dia yakini tahu tentang Carla istrinya. Carla sedang hamil 7 bulan dan butuh suami untuk menemaninya. Dia juga butuh ketenangan. Dari mana Mbak tahu itu semua? Tanya Randy menatap Nia curiga. Carla yang bercerita saat aku mendatangi rumah kalian. Aku mencintai Carla. Jika Mbak tahu keberadaan Carla, katakan padaku Mbak. Ini hanya kesalahan pahaman saja. Ada hal yang perlu Carla ketahui kalau aku sangat mencintainya. Carla hanya cemburu Mbak pada mantan kekasihku. Aku Randy membuat Nia terdiam. Dia menatap wajah sendu Randy. Wajah yang penuh pengharapan, tapi dia juga tidak bisa bicara langsung pada Randy karena janjinya pada Carla, tapi Nia berpikir dia harus menyatukan Randy dan Carla kembali karena Carla juga mencintai Randy.
Ini kartu namaku Mbak. Jika Mbak berubah pikiran hubungi aku, ujar Randy. Randy bisa membaca gerak-gerik Nia yang memang mengetahui semuanya tapi dia tidak bisa memaksa Nia. Randy pergi dengan langkah lunglai meninggalkan kantor Ben. Siang ini kebetulan Nia sedang menemani Ben makan siang lalu dikejutkan dengan kedatangan Randy. Mas aku mau ke butik dulu. Pamit Nia cepat. Tapi aku belum selesai sayang. Aku bisa naik taksi mas. Yang harus aku sampaikan pada Carla. Kasihan dia. Sayang. Bukannya Carla yang tidak mau menemui Dokter Randy. Itu karena salah paham mas. Ya sudah aku berangkat nanti tidak usah menjemputku di butik aku bisa pulang sendiri mas. Hati-hati sayang. Muah. Bye sayang. Pamit Nia setelah mencium pipi Ben sekilas dia harus segera menemui Carla untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Menjauh dari kehidupan keluargaku. Ucapan itu selalu terngiang di benak Carla membuat Carla tak berhenti menangis. Ya dia memang harus jauh dari Randy dan mamanya karena dia bukan perempuan yang pantas mendampingi Randy. Carla berjalan pelan. Dia ingin membasuh wajahnya di kamar mandi karena abis menangis tapi tiba-tiba Carla kehilangan keseimbangan hingga terpeleset dan terjatuh di kamar mandi. Carla memegang perutnya. Tapi suaranya tak bisa keluar meminta pertolongan karena terlalu sakit. Carla melihat darah mengalir di kakinya mungkin berasal dari pangkal pahanya. Tiba-tiba kepalanya pusing dan kehilangan kesadaran. Mana Carlatin? Tanya Nia yang baru datang. Ke kamar mandi Buk. Dari tadi. Baru Buk. Mungkin baru 5 menitan lah. Bu Carla tadi dari kafe depan Bu tapi sepertinya menangis. Kafe depan. Iya. Ada ibu-ibu yang mengajaknya ke sana tapi setelah dari sana Bu Carla langsung ke kamar mandi. Sepertinya abis menangis, lapor Tina. Ya sudah kamu lanjut kerja saya mau lihat Carla sebentar. Nia berjalan ke arah kamar mandi tapi tak mendengar air keran ataupun suara dari dalam sana. Lah, Carla kamu di dalam lah. Tanya Nia sambil mengetuk pintu kamarnya. Lah, tok, tok. Nia mencoba membuka pintu kamar mandi ternyata tidak dikunci. Carla kah? Carla, pekik Nia yang melihat Carla tergeletak di lantai kamar mandi dengan keadaan pingsan dan mengalir darah segar. Lah, bangunlah. Carla. Tolong. Tolong. Tina. Rita tolong. Pekik Nia lagi. Astagfirullah Bu Carla. Tolong Tin. Panggil satpam di depan atau siapapun yang bisa membantu membawa Carla ke rumah sakit. Ujar Nia panik dan diangguki sang karyawan. Lah. Bangunlah. Ujar Nia panik sambil memeluk tubuh Carla yang sudah memucat. Nia takut hal dulu terulang lagi saat Carla kehilangan anaknya bersama Fahmi. 214. Kritis. Kasih like-nya dong Kak biar makin semangat nulisnya. Yang baca part ini wajib like ya. Maaf sedikit maksa. Jangan marah dan jangan pernah bosan baca cerita saya.
bakalan rilis nih cerita terbaru yang membuat para pembaca sekalian greget. Asli greget banget, dikasih bocoran sedikit ya. Tentang perselingkuhan juga, tapi bukan murni kesalahan dari keduanya. Penasaran? Sabar sayang. Nanti juga bakalan rilis, jangan lupa baca ya. Bagaimana keadaan Carla nak? Tanya ayah Bahtiar yang juga datang saat mendengar kabar Carla pingsan di kamar mandi butik. Masih di dalam ya? Jawab Nia pelan menahan tangisnya. Bagaimana sayang? Tanya Ben yang juga baru datang. Masih ditangani dokter mas. Jawab Nia sambil menangis, dia kasihan dengan nasib Carla. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Carla sayang. Mas, jujur aku takut, isak Nia. Ayah Bahtiar berdiri di dinding tembok merasakan momen di mana Carla dulu kehilangan anaknya dan kini jangan sampai lagi terulang. Selamatkan dia Tuhan. Jangan biarkan dia kehilangan lagi untuk kedua kali ini. Ini bukan kesalahannya. Batin ayah Bahtiar. Yah. Kita berdoa ya untuk Carla ya, semoga dia dan bayinya selamat. Ujar Ben dan diangguki ayah Bahtiar. Meskipun Carla bukan anak kandungnya, tapi ayah Bahtiar menyayangi Carla layaknya anak sendiri. Cukup lama dia dan Carla tinggal satu rumah dengan segala sifat Carla. Keluarga ibu Carla. Panggil sang suster. Iya sus saya. Jawab Nia cepat. Kondisi pasien kritis dan anaknya harus segera dikeluarkan karena beliau mengalami pendarahan hebat. Jelas sang dokter. Lakukan yang terbaik dok. Jawab ayah Bahtiar. Pasien harus segera dioperasi sekarang juga. Tolong selamatkan nyawa mereka dok, isak Nia. Kami akan berusaha semampu kami bu. Tolong dibantu doanya dari keluarga ya, pinta sang dokter dan diangguki Nia pelan. Mas, kasihan Carla. Ujar Nia tak tega melihat mantan adik tirinya ini menderita. Sayang hubungi Randy segera. Ucap Ben. Randy bukan ayah dari anak yang dikandung Carla mas. Dia dan Randy menikah hanya karena kesepakatan. Itu anak Peter. Bukannya Randy mencintai Carla. Mas, aku punya janji pada Carla. Aku tidak bisa mengingkarinya, apalagi keadaan Carla sekarang begini. Sudah jangan berdebat. Nyawa Carla yang terpenting dulu saat ini nih. Kita lihat perkembangannya setelah Carla dioperasi nanti. Ben menarik tangan Nia menjauh dari sang mertua. Sayang. Yang terpenting nyawa Carla. Kamu tahu kan mereka saling mencintai, mungkin saja dengan kehadiran Randy bisa membuat Carla kuat dan bisa menjalani semua ini, bisik Ben. Tapi jika itu hanya harapan sesaat untuk Carla, percuma mas. Tadi Tina bilang ada seorang ibu-ibu mendatangi Carla yang membuat Carla menangis dan aku yakin itu Mama Randy. Setelah itu Carla pingsan. Percuma Randy datang menghibur Carla, setelah itu akan pergi lagi karena mamanya menolak Carla. Jelas Nia. Jangan membuat beban Carla bertambah mas setelah melahirkan nanti. Sayang. Jangan pikirkan orang tua Randy. Nyawa Carla yang utama. Kamu menyayanginya bukan?
Aku yakin kekuatan cinta mereka bisa mengalahkan semuanya. Jelas Ben membuat Nia terdiam sejenak. Percaya padaku sayang. Semua akan baik-baik saja, ujar Ben meyakinkan Nia.